Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari jamaah subuh rahimakumullah. Kembali subuh hari ini kita perbaharui kembali penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan syukur kita melalui pujian-pujian kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya tidak pernah berhenti. Sedetik saja Allah Subhanahu wa taala menghentikan limpahan nikmatnya, maka musnahlah kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting untuk saya ingatkan, barangkali kita lupa bahwa pada bulan Ramadan ini ada satu nama yang banyak sekali disebut, yaitu nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ada penceramah pasti ada permohonan agar disampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap kali kita mendengarkan ceramah, ketika kita mendengarkan nama baginda Nabi disebut, maka bersalawatlah. Itu jauh lebih bermakna dibandingkan ceramah sehebat apapun. Mungkin ada ceramah kita tidak paham sama sekali, tapi ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan kemudian kita bersalawat, itu kita sudah dapat intinya itu sebenarnya. Bersalawat setiap kali mendengarkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian-kajian kita yang bertemakan tasawuf. Tasawuf dalam pengertian usaha kita untuk menjernihkan, membeningkan hati kita. Bukan tasawuf dalam pengertian tasawuf filsafat, bukan. Ini tidak penting untuk kita bicarakan. Tapi yang kita fokuskan ini adalah bagaimana usaha-usaha, kiat-kiat kita ini untuk membeningkan hati kita, memperbaiki hubungan kita dengan pencipta kita. Nah, salah satu penghalang terbesar hati itu bisa jernih adalah gelimangan atau karat berupa dosa-dosa. Nah, dosa ini sangat besar pengaruhnya kepada hati, meskipun secara fisik tidak kelihatan. Ini kan secara fisik kita tidak lihat apa sih bedanya ini orang sholat dengan orang tidak sholat, sama saja. Bukan kok kemudian orang tidak sholat ini terus kena stroke, tidak juga. Malah kadang-kadang ada orang rajin sholat berjamaah kena stroke. Ya. Jadi itu bukan ukuran. Orang melakukan dosa, berzina umpama, itu tidak terlihat langsung apa dampaknya, itu tidak. Begitu juga dengan orang yang melakukan kebaikan-kebaikan tidak terlihat langsung dampaknya.
Akan tetapi pengaruhnya kepada hati ini sangat besar. Sangat besar. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita Hajar Aswad. Hajar Aswad itu, hajar itu batu, aswad itu sangat hitam. Bukan sekedar hitam, sangat hitam. Jadi Hajar Aswad itu batu yang sangat hitam. Tapi aslinya dulu ketika turun dari surga, sebab Hajar Aswad itu asalnya dari surga. Ketika turun dari surga, Nabi sebutkan karena asyaddu bayadhum minal laban. Batu itu warnanya putih. Bahkan lebih putih daripada susu. Awalnya dulu begitu. Terus bagaimana bisa jadi hitam? Sawwadathu zunubu bani Adam. Jadi yang bikin batu yang asalnya sangat putih berkilau ini adalah dosa-dosa anak cucu Adam. Jadi dosa-dosa ini bisa menghitamkan batu, apalagi hati manusia. Nah, ini pengaruh dosa ini. Oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk mendidik diri kita supaya tidak gampang melakukan dosa. Minimal jangan sukarela melakukan dosa. Sukarela itu maknanya kita melakukan dosa tidak ada pertimbangan sama sekali, langsung kita bikin saja. Minimal ada perlawanan. Apakah kita melawan godaan syaitan atau melawan kehendak hawa nafsu? Nah, ini kita harus ada kiat-kiatnya. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita akan belajar dari seorang pakar tasawuf akhlak yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Beliau ini unik karena ayahnya adalah seorang sufi, sementara ibunya ini adalah putri seorang raja. Jadi bergabung ini antara kesufian dengan kerajaan. Sehingga beliau ini sempat menjadi seorang raja. Sempat menjadi seorang raja. Kerajaannya namanya Balkh. Sekarang ini Afghanistan, Pakistan. Nah, itulah kekuasaan beliau dulu. Bukan sempit, luas kekuasaannya. Sampai beliau, meskipun zahirnya seorang raja, tapi darah sufi dari ayahnya ini yang selalu membuat beliau gelisah di tengah-tengah kemewahan kerajaan. Selalu beliau merasa ada yang kurang dalam kehidupan saya ini. Nah, sampailah kemudian beliau ini mengalami fenomena-fenomena yang tidak lazim. Beliau pernah berburu kijang. Suatu waktu ketika ada kijang di depannya ini, seekor rusa, ini sudah dekat, sudah beliau bidikkan panahnya itu, tiba-tiba rusa ini melihat kepada beliau dan berbicara. Rusa ini berbicara. Apa yang dikatakan oleh rusa ini? Wahai Ibrahim, apakah untuk ini engkau diciptakan? Apakah untuk berburu rusa engkau diciptakan? Maksudnya begitu. Itu satu fenomena. Pernah juga ketika beliau sedang tidur sedang berbaring di atas kasurnya, tiba-tiba beliau mendengar ada keretek-keretek di atas genteng. Beliau tengok, ternyata di atas ini ada seekor kijang jalan-jalan di atas genteng istananya. Beliau bertanya, kok bisa ada kijang di sini? Cari apa? Maka tiba-tiba kijang ini juga berbicara. Apa yang dikatakan oleh kijang ini? Dia mengatakan, kamu itu katanya yang lebih bodoh. Masa kamu mau mencari Tuhan tapi tidur di kasur empuk di tengah kemewahan istana?
Itu beberapa kejadian yang beliau alami sehingga beliau memutuskan untuk menanggalkan statusnya sebagai raja, lalu kemudian pergi mengembara untuk mencari pencerahan. Itu Ibrahim bin Adham. Nah, kita akan belajar pada kesempatan ini kiat-kiat beliau untuk menangkal keinginan nafsu melakukan maksiat. Jadi pernah datang kepada beliau ini seorang laki-laki. Ini laki-laki ini suka maksiat. Tapi hatinya ini masih putih. Sehingga setiap kali melakukan maksiat selalu ada penyesalan. Ya. Kalau kita belajar kemarin namanya nafsul lawamah. Nah, jadi nafsu yang selalu mencela diri kita sendiri ketika melakukan. Jadi masih ada harapan. Jiwanya ini, hatinya ini sakit, tapi masih ada harapan. Karena masih ada penyesalan setiap kali selesai melakukan dosa pasti menyesal. Lama-lama kemudian timbul rasa takut di dalam hatinya. Ini kalau saya begini terus, kemudian saya mati dalam keadaan begini, wah bisa-bisa berabe nanti saya di akhirat ini. Kemudian dia berpikir, siapa tahu ada solusi. Saya masih bisa melakukan maksiat, tapi nanti di akhirat Allah tidak murka sama saya. Ini aneh ini. Ya. Akhirnya dia keliling ke berbagai macam ulama, tanya. Bisa enggak saya ini masih maksiat tapi nanti di akhirat tidak jadi masuk neraka? Ada jalannya enggak begitu? Semuanya mengatakan, oh tidak ada. Tanya lagi sama yang lain, tidak ada. Tanya lagi sama yang lain, tidak ada. Akhirnya bertemu dengan Ibrahim bin Adham. Dia bertanya, wahai Syekh, saya ini tidak tahan melakukan maksiat. Godaan sedikit saja saya jatuh. Tapi di satu sisi saya juga takut masuk neraka. Jadi ada enggak caranya? Bagaimana caranya saya ini maksiatnya jalan tapi nanti di akhirat tidak masuk neraka? Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, ada. Bisa itu, bisa. Yang penting kamu bisa memenuhi 5 syarat. Ada 5 syarat. Wah, menarik ini ya. Jadi penasaran dia. Oh, kalau begitu sampaikan kepada saya apa saja syaratnya itu. Maka kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, yang pertama, kalau kamu mau melakukan maksiat, kamu jangan tinggal di buminya Allah. Cari tempat yang lain lah. Ya. Jangan lakukan maksiat di buminya Allah. Karena kamu ini tamu. Kamu ini tamu di sini. Masa kamu bertamu di rumahnya orang terus melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh tuan rumah, kan tidak bagus. Nah, jadi kalau bisa kamu mau maksiat, jangan tinggal di buminya Allah. Wah, ini berat ini Syekh. Di mana saya mau tinggal selain di buminya Allah ini? Mau di langit juga punyanya Allah. Nah, makanya kamu itu tamu di rumahnya Allah, jangan maksiat. Malulah. Kalau begitu yang kedua Syekh. Baik, yang kedua. Berarti yang pertama kamu tidak bisa penuhi, tidak bisa. Yang kedua, kalau kamu mau maksiat, jangan makan rezekinya Allah. Kan tidak enak, gitu? Kamu tamu di rumahnya Allah, kemudian kamu makan dari rezekinya Allah, terus kamu melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh tuan rumah, tidak disenangi oleh orang yang menjamu kamu, itu bagaimana logikanya itu? Malu dong. Oh, ini kayaknya berat juga ini. Bisa enggak? Tidak bisa saya. Kalau begitu, yang ketiga, kalau kamu mau melakukan dosa, kau cari tempat bersembunyi di mana kira-kira Allah tidak melihat kamu. Di mana? Oh, ini berat lagi nih. Ya. Yang ketiga ini juga berat ini. Bisa tidak? Oh, tidak bisa. Tidak ada tempat
yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja, aina ma kuntum, dimanapun Anda berada. Kalau begitu yang keempat. Yang keempat ini agak gampang. Pokoknya yang tidak ada hubungannya sama Allah lah. Oh ya, ada syarat yang keempat. Apa itu, Syekh? Nanti kalau kamu mau mati, malaikat maut datang mau cabut nyawamu, lawan. Jangan mau. Kalau perlu kau berkelahi sama dia. Kau tantang dia, wah saya belum mau mati nih, saya masih mau hidup, saya masih mau bersenang-senang. Kamu punya nyali tidak? Wah ini berat juga ini. Itu sudah. Yang terakhir, yang kelima, ini terakhir ini. Yang kelima, nanti di akhirat nanti, kalau malaikat penjaga neraka sudah menyeret kamu mau masuk ke neraka, lawan dia, jangan mau, berontak. Dia bilang, wahai Syekh, 5 persyaratan ini tidak ada yang bisa saya penuhi. Lalu kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, wahai saudaraku, kamu ini tinggal di buminya Allah sebagai tamu, makan rezekinya Allah. Dan segala sesuatu yang engkau lakukan itu ada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu ini sangat lemah. Kamu tidak bisa menolak datangnya kematian. Nanti di akhirat malaikat penjaga neraka mau seret kamu bawa masuk neraka, kau juga tidak bisa menolak. Jadi kira-kira apa yang kau andalkan sehingga kamu ini masih bersikeras untuk melakukan dosa? Apa modalmu? Oh itu dia. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah yang ketika terbersit keinginan untuk melakukan maksiat, tahanlah sebentar. Sebentar saya duduk. Tanyakan 5 pertanyaan ini. Tanyakan 5 pertanyaan ini kepada diri kita. Yang pertama, adakah tempat tinggal selain buminya Allah ini? Yang kedua, adakah rezeki selain yang datangnya dari Allah? Yang ketiga, adakah tempat yang tersembunyi dari pandangan Allah? Yang keempat, apakah kita punya kekuatan untuk menunda kematian jika telah tiba waktunya? Dan yang kelima, bisakah kita menghalangi malaikat Zabaniyah ketika hendak menyeret kita ke dalam neraka? Kalau jawabannya tidak, maka jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Itu salah satu cara untuk mendidik jiwa kita. Ya, bagaimana supaya kita bisa meminimalisir dosa-dosa kita dalam kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali sedikit yang sempat kita bagikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.